Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Padepokan Sangkuriang dimanapun berada. Kali ini sahabat, kami hadir dengan tema yang berbeda. Karena banyaknya sahabat Padepokan Sangkuriang Bandung ini yang menanyakan apa sih Padepokan Sangkuriang Bandung itu. Nah sahabat, kali ini kami akan kupas tuntas tentang Padepokan Sangkuriang Bandung. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sahabat nih Raden yang ngasih pertanyaan di media sosial. Banyak banget nih yang ngasih pertanyaan ke kita lewat media sosial. Banyak banget sih sebenarnya, tapi kita rangkum dalam 10 pertanyaan aja nih yang paling banyak masuk ke DM kita. Sebelumnya apa kabar Raden hari ini? Alhamdulillah baik dan sangat baik. Oke. Pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyain tuh, siapa sih tokoh pendiri Padepokan Sangkuriang atau siapa sih Raden Biru ini? Nah, saya jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Raden Biru itu alhamdulillah saya sendiri, dan untuk pendiri dari Padepokan Sangkuriang Bandung itu saya yang mendirikan. Kenapa sih bisa dinamakan Padepokan Sangkuriang gitu Raden? Jadi kalau mau membahas bahasa kenapa Padepokan ini bernama Padepokan Sangkuriang. Satu, selain di Padepokan ini, saya bergelut juga di Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM Sangkuriang namanya. Iya. Dan saya di LSM Sangkuriang itu saya sebagai ketua umumnya. Nah, makanya untuk simpelnya, karena saya orang Sunda, Iya. ya makanya ya udah daripada cari nama yang sulit, udah aja saya namakan Padepokan Sangkuriang Bandung, karena saya tinggal di Bandung, di Kabupaten Bandung, makanya Padepokan Sangkuriang Bandung. Jadi awal mulanya itu, dari LSM, Ya, karena biar nggak sulit dan Ya. biar mudah diingat, Ya. jadi dibuatlah Padepokan Sangkuriang. jadi bentuk kecintaan saya terhadap nama Sangkuriang. Oke, gitu ya Raden. Kalau untuk awal mula berdirinya Padepokan Sangkuriang itu tepatnya kapan? Tepatnya itu tanggal 8 Januari 2019. 2019, oke. Oke nih, untuk nama Raden Biru sendiri ada makna khusus atau arti tersendiri nggak sih? Kalau makna khusus mungkin tidak ada, tapi kalau arti tersendiri ada. Jadi Raden itu saya ambil dari nama leluhur saya pribadi, karena kakek saya itu bernama Raden Nupang dan ibu saya Raden Epi Mulyati. Makanya saya memakai gelar itu Raden. Kalau birunya sendiri Raden? Nah, kalau sebetulnya kalau dibilang mengenai nama biru itu panjang. Cuman saya kesimpulannya aja karena waktu kecil itu saya nakal, sering sama ibu saya sering dimarahi saking jengkelnya. Nah, keluarlah nama panggilan kecil itu, Biru gitu. Jadi intinya Raden itu nama turun temurun ya? Iya. Nama turun temurun dari dan leluhur gitu. Biru itu nama panggilan kecil ya, Iya. gitu Raden. Oke, gini, kalau mengenai kegiatan yang dilakukan di Padepokan Sangkuriang itu apa aja sih Raden? Untuk sekarang ya, yang dilakukan, boleh dari kemarin-kemarin, dari pertama berdiri atau yang sekarang fokus, gitu. Bisa diceritakan. Kalau kegiatan yang sering dilakukan, kita ada tawasul rutin
yang kita lakukan beserta jamaah setiap hari Kamis malam Jumat gitu. Nah, selain itu mungkin kegiatannya ya seadanya di sini, ada orang sakit diobatin gitu aja. Jadi membantu gitu ya, Iya. membantu orang yang Iya. sakit gitu. Kalau awal mula Raden bisa membantu orang, bisa dikatakan membantu mengobati ya Raden, mengobati orang yang sakit. Itu awal mulanya gimana sih? Ataukah Raden pernah belajar ilmu khusus, atau memang dulunya ada background pesantren, atau memang ada turunan dari orang tua yang memang juga dulunya bisa membantu mengobati, atau kayak gimana? Saya jawab simpelnya aja. Oke. Kalau untuk pesantren, saya tidak pernah pesantren Oh, karena pesantren saya di jalan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada orang tua saya yang bisa, alhamdulillah kakek dari ibu saya itu orang bisa, dan juga nenek dari bapak saya ya. Jadi itu ibunya bapak saya pun orang bisa gitu. gitu. Ya mungkin ada keturunan atau apa gitulah. Iya. Titisan atau apa nggak tahu lah ya. Yang jelas saya sekarang beranjak dewasa langsung bisa ngobatin tanpa saya pesantren gitu. Jadi bisa dikatakan turunan juga ya Raden ya, atau anugerah lah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tadi sempat dibahas ya Raden, Padepokan Sangkuriang itu berdiri di Bandung ya. Iya, Berdiri di Bandung, Kabupaten tepatnya Bandung. oh di Kabupaten Bandung gitu ya. Banyak sih yang nanya Raden, untuk lokasi Padepokan Sangkuriang ini berdiri di mana sih? Mau di-share ke teman-teman di sini atau gimana? Jadi begini, takutnya itu ada orang yang jauh gitu ya. Ya. Makanya di di akun kita itu ada nomor telepon ya. Iya. Jadi bisa lewat telepon. Takutnya yang jauh, mungkin sakitnya bisa kita bantu dari jauh, cukup aja telepon aja. Paling Jadi buat kalau mengenai alamat bisa via akun aja menanyanya gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa di DM aja langsung ya ke Padepokan Sangkuriang. Nanti dijawab langsung sama kru atau sama Raden Birunya sendiri gitu. Nah, ini nih pertanyaan yang menurut saya menarik nih Raden, dan paling banyak banget ditanya yang buat orang penasaran. Kenapa sih seorang Raden Biru berbeda dari yang lain? Maksudnya berbeda tuh biasanya tuh orang yang mengobati atau orang yang seperti Raden ini gitu ya, kebanyakan tuh berpenampilan seperti layaknya mereka. Tapi kalau Raden tuh beda, nyentrik gitulah ya kalau kata bahasanya anak muda. Kenapa sih? Gitu. Nyentriknya dari segi apa? Tampilan, kayak maaf ya Raden, pakai anting, terus ya bergaya anak muda lah, nyentriknya anak muda gitu. Gaul gitulah ya bahasa ininya. Jadi begini, karena saya masih berkecimpung keseharian saya di organisasi kemasyarakatan ya, alhamdulillah saya sekarang masih tetap menjabat menjadi Ketua Kota Bandung di Ormas Agotak BBC 372 Indonesia. Dan untuk di LSM Sangkuriangnya saya Ketua Umum gitu. Jadi mungkin tuntutan karena saya sering di jalan, keseharian saya sudah nyaman dengan pakai anting, makanya saya tetap menjadi diri saya sendiri gitu. Nah, untuk seperti sekarang untuk mengobati, kan kebanyakan itu yang datang mau berobat itu mungkin melihat tampilan. Iya. Ya. Iya betul. Cuman kalau menurut saya salah besar kalau melihat tampilan. Karena apa? Yang namanya orang sakit ya, punya niat dari rumah datang ke tempat pengobatan, niatnya ingin sembuh. Iya. Tapi ketika datang di tempat pengobatan, melihat yang mau mengobatinya penampilannya atau backgroundnya, telinganya pakai anting. Anting, ya. Jadi dia rubah lagi pikiran ya. Jadi berpikirnya, wah yang ngobatinnya juga telinganya pakai anting ya. Jadi
berkurang rasa percaya dirinya untuk berobat. Nah, makanya saya tetap menjadi saya pribadi, menjadi saya diri sendiri tanpa mengikuti senior-senior yang lain, ya. Karena inilah saya yang apa adanya. Walaupun saya seperti ini, niat saya hanya ingin menyembuhkan. Jadi kalau ada orang sakit melihat karena tampilan seperti ini langsung berubah, wah, yang ngobatinnya juga seperti ini, insya Allah sakitnya akan lama. Tapi kalau dianya datang ketika mau berobat, melihat yang mengobatinya tanpa melihat luarnya, insya Allah ya banyak yang cepat sembuh. Nah, semua itu kan kembali lagi kalau kita hanya syariat, hakikatnya itu tetap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memohon, meminta supaya semua yang sakit minta cepat disembuhkan gitu. Jadi intinya kalau berobat di Padepokan Sangkuriang itu jangan melihat buku dari covernya ya, Raden. Ya gitu. Karena belum tentu covernya yang lusuh, isinya pun jelek. Iya. Gitu. Isinya pun lusuh. Oke. Ini nih, kalau kan Padepokan Sangkuriang itu ada logo ya. Iya. Logonya itu bertuliskan teu kaciri tapi karasa. Itu tuh ada arti tersendiri atau maknanya nggak sih, Raden? Nah, makna dari Slogan. bahasa teu kaciri tapi karasa. Kalau Indonesianya tidak terlihat tapi terasa, ya. Itu keluar dari mulut saya. Kenapa? Sebetulnya itu pengalaman saya mengobati, ya. Gitu. Teu kaciri tapi karasa. Contoh, ada orang yang sakit, ya, sama saya, terus sama pasiennya tidak terlihat sakitnya apa, tapi terasa sakitnya. Nah, ketika saya obati, sakitnya itu hilang, ya, tapi terasa oleh pasien sembuh. Ya, makanya ada tulisan teu kaciri tapi karasa, gitu. Ya. Ya, soalnya kan yang namanya gaib kan, ya. Tidak terlihat gitu. Oke, jadi itu sudah terjawab ya. Jadi itu mah cuma bahasa keseharian kita. Iya. Jadi ketika ngobati aneh, ya. Datang gering, ya, sakit, langsung sembuh. Teka ciri, gitu ya, tidak terlihat apa-apanya, tapi terasa. Jadi terasa sakitnya, terasa sembuhnya gitu, begitu. Jadi gini Raden, tadi sempat dibahas ya di awal, Padepokan Sangkuriang ini berdiri dari tahun 2019, kurang lebih 3 tahun lalu lah ya. Nah, tapi orang-orang tuh penasaran kenapa baru saat ini Padepokan Sangkuriang itu diekspos ke media sosial, di-up ke media sosial, bahkan sekarang ada YouTube-nya ya Raden, gitu. Kenapa nggak dari 3 tahun ke belakang atau 3 tahun yang lalu gitu? Banyak yang penasaran. Jadi kalau bicara kenapa diekspos sekarang, sebetulnya bingung. Ya, saya juga bingung kenapa. Saya tidak pernah berpikir untuk mengupload atau mengekspos Padepokan saya sendiri ini ke media sosial. Tapi mungkin karena kreatifnya, ya, dari jamaah saya, dari kru, dari tim Padepokan Sangkuriang yang kreatif. Jadi mereka berbicara kepada saya, Kang, cobalah setiap ada kegiatan apa-apa, izin, nggak apa-apa dimasukin ke YouTube kayak gitu. Nah, kata saya, silahkan. Tapi dalam catatan jangan ada rekayasa gitu. Jadi seadanya aja gitu ketika memang ada orang yang sakit atau memang kita lagi, contoh kayak kemarin menguak ya. Jadi mengungkap penelusuran, kita main ke daerah mana, di situ ada apa aja gitu. Jadi yang memang ceritanya kita dapat langsung gitu. Langsung tanpa kita ngarang cerita gitu.
begitu. Jadi sebetulnya awal mulanya bukan dari Raden sendiri ya? Oh Gitu. bukan. Oke. Nah, Tadi kan udah selesai nih 10 pertanyaan ya. Terima kasih Raden sudah dijawab dengan baik. Nih, pertanyaan khusus nih dari saya yang bikin penasaran gitu Raden. Kan Padepokan Sangkuriang Bandung itu sudah berdiri kurang lebih 3 tahun ya. Apa sih yang menguatkan Raden Biru untuk terus membantu mengobati pasien-pasien yang datang ke Padepokan? Atau niatan besar yang membuat Raden Biru bertahan mengobati sampai saat ini? Kan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Boleh dijawab Raden. baik, saya jawab. Pertanyaan itu sangat pas. Apa sangat pas? Ya menurut saya pas. Karena apa? Pertanyaannya, kenapa saya masih bertahan mengobati orang-orang yang sakit? Dan saya masih bertahan dengan Padepokan Sangkuriang. Jadi begini, sebetulnya saya mempunyai keinginan dan saya selalu berdoa jika saya diberikan umur yang panjang, sampai kapanpun saya ingin tetap membantu orang-orang yang sakit, yang membutuhkan. Ya, kenapa? Keinginan kuat apa? Sampai saya punya pemikiran ingin terus mengobati orang-orang sakit. Sebetulnya sedih bagi saya sendiri. Kenapa? Saya suka teringat dengan kisah ibu saya dulu. Ketika saya masih kecil, waktu saya berumur, kalau sekolah itu SD kelas 2 ya, kelas 2 SD, yang saya masih pikiran saya ingin bermain tanpa mengetahui ibu saya sakit apa gitu kan. Nah di situ kalau saya mengingat masa dulu begitu sakit. Jadi ketika saya kelas 2 SD, ibu saya sakit parah dulu. Sampai saya menginjak naik kelas 3 SD, ibu saya sakitnya lebih parah. Sampai ketika saya pulang sekolah itu sering keluar darah dari ibu saya. Sampai jadi seperti celananya suka saya cuci kalau pulang sekolah. Padahal ibu saya itu udah berobat, udah ke rumah sakit ternama lah di Bandung. Cuman mungkin memang Allah berkehendak lain ya. Ketika kelas 3 SD ibu saya meninggal dunia. Nah, cuman yang membuat penasaran saya sampai saya sudah beranjak dewasa, saya ingin mengobati orang, banyak kejadian-kejadian aneh. Jadi dulu itu katanya ibu saya sakit, tapi kok ibu saya sering merasa ketakutan ketika di malam hari. Kayak melihat. Dulu kan kalau saya pulang sekolah itu suka beli stiker atau gambar tempel itu ditempel, gambar hewan simpan. Jadi kalau ibu saya itu bilang tolong lepas, katanya kelihatannya itu kepalanya, wajahnya besar gitu. Jadi beliau merasa ketakutan. Ya makanya waktu saya masih kecil saya tuh trauma dengan penyakit-penyakit yang aneh gitu. Kenapa ibu saya sampai seperti itu? Terus keduanya sering keluar darah yang gumpalan-gumpalan gitu. Ya, sampai sekarang pun saya masih ingat karena saya sendiri yang mencuci darah-darahnya ibu saya itu. Nah, kalau ketika saya tidur di pinggir ibu saya itu seolah-olah selimut itu mau makan saya, kayak mau nerekam gitu, kayak mau loncat gitu. Jadi banyak kejadian aneh seperti itu. Nah ketika saya beranjak dewasa, saya sharing
dengan kakak saya, dan juga saya berpikir keinginan kuat, coba kalau seandainya saya bisa, mungkin saya bisa mengobati. Minimal kejadian yang dulu saya alami ibu saya tidak akan terulang kembali gitu. Makanya keinginan besar, keinginan kuat saya itu seperti itu. Gitu. Jadi saya ingin membantu orang yang memang membutuhkan, yang memang betul-betul sakit ya. Jadi saya akan berusaha semaksimal saya, semampu saya, walaupun saya hanya syariat, tetap hakikat yang maha penyembuh itu Allah subhanahu wa ta'ala. Anu musik malikeun, anu nyiptakeun Allah. Urang mah cuman bisa berdoa ya. Jadi kita cuman hanya bisa berdoa, hanya bisa memohon, meminta kesembuhan. Jadi Allah yang menyembuhkan gitu. Nah, makanya saya masih bertahan sampai saat ini mengobati orang, mau itu orang berada, mau orang itu tidak berada gitu. Pokoknya saya ingin mengobati orang yang memang membutuhkan saya. Mau jam berapa ya, mau ketika apa, pasti saya akan berusaha untuk mengobati. Karena saya tidak mau kejadian dulu menimpa kembali untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman saya gitu. Karena saya bilang di waktu masa kecil dulu itu penyakit aneh ya, aneh. Jadi banyak keanehan, sampai meninggalnya pun lampu ketika sudah pakai ditutupi pakai samping kan gitu, langsung si lampu neon itu pecah. Wah. Demi Allah, pembicaraan saya ini seadanya, nggak ada yang saya lebih-lebihi, demi Allah. Karena apa? Kan pertanyaannya, kenapa saya sampai kuat gitu ya? Saya ingin berniat mengobati orang-orang sakit. Ya itu. Jadi saya ingin tetap bertahan dengan sisa umur saya ingin mengobati orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Mudah-mudahan syariatnya, jalannya, tempatnya ada di saya gitu. Ya. Saya hanya ikut mengobati aja syariatnya gitu. Karena yang membuat saya kuat dan bertahan satu dari itu, dan keduanya dukungan dari kakak-kakak saya ya, seperti Haji Tony ya, itu beliau kakak buat curhat saya gitu ya, ya begitu Ya, terima kasih Raden. Pertanyaan saya sudah cukup terjawab dengan sangat jelas. Terima kasih tadi sudah menjawab 10 pertanyaan dari sahabat dan 1 pertanyaan khusus dari saya. Mudah-mudahan dari pertanyaan tadi teman-teman atau sahabat-sahabat bisa lebih jelas mengenal siapa sih Padepokan Sangkuriang dan siapa sih Raden Biru ini. Oke sahabat Padepokan Sangkuriang Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah semua pertanyaan telah terjawab dengan jelas. Dan jangan lupa sahabat Padepokan Sangkuriang dimanapun berada, sebelum kami undur diri dari hadapan sahabat, saya memohon untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan tonton sampai habis. Jangan di skip ya. Untuk itu saya mewakili kru Padepokan Sangkuriang Bandung mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padepokan Sangkuriang Bandung. Teka ciri tapi karasa.